Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali rudal Israel yang jatuh tetapi tidak meledak. Ini kan bisa malu-maluin, ya kan? Walaupun mereka mengklaim bahwa senjatanya sangat canggih, super canggih, nggak terkalahkan. Tetapi kuasa Allah Azza wa Jalla. Rudal ditembakkan meluncur jatuh, tetapi enggak meledak. Dalam bahasa Jawanya ngobos, bos. Ini sangat memalukan. Dan mungkin juga ini karena barokah doa dari saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada. Jadi saudara-saudara sesama muslim yang berdoa mengirimkan tentara-tentara gaib dari jenis malaikat. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, di mana saja yang mengerti, paham bahasa kami, bahasa Indonesia, mari kita berdoa membantu saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan atas saudara-saudara kita di Palestina, memberikan kesabaran, ketenangan, kemenangan, sehingga orang-orang Israel dan sekutunya dihancur lantahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari terus berikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Terus berzikir dan berdoa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena doa-doa yang bersifat gaib yang tidak nampak itu justru mustajab. Sangat mustajab, cespleng luar biasa. Siapa tahu doa-doa dari antum inilah yang mustajab, sehingga Allah Azza wa Jalla menghentikan rudal-rudal daripada orang-orang Israel dan sekutunya. Walaupun mampu dilancarkan, dilemparkan, ditembakkan, tetapi ternyata tidak meledak. Rudal-rudal itu ngobos, bos, bahkan macet, mati, nggak meledak sama sekali. Dan saat ini Masya Allah berita sudah menyebar di Israel sendiri, di ibu kotanya dibanjir. Banjir bandang ini, banjir air. Masya Allah, ini sudah mulai kewalahan. Oleh sebab itulah, ayo terus kebut zikir dan doa. Terus kebut zikir dan doa, bantu saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai saudara-saudara kita yang sudah hampir menang ini kemudian dirayu, ditipu untuk berunding di meja perundingan di PBB. Kalau berunding di PBB itu, siapa sih umat Islam yang berkuasa di PBB? Nggak ada. Nanti hanya merugikan saudara-saudara kita yang di Palestina, akan memenangkan orang-orang Israel lagi. Ya sebaiknya ya teruskan sampai hancur lantah itu orang-orang Bani Israel. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-65, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harrid, doronglah, berikan semangat al mu'minina kepada orang-orang yang beriman, 'alal qital, untuk berperang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, harridil mu'minina 'alal qital. Beri semangat, beri dorongan kepada orang-orang yang beriman 'alal qital, untuk berperang, jihad fisabilillah. Jangan takut. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain, kata Allah. Iyyakum, jika ada, minkum, dari kalian, 20, yaitu hanya 20 orang saja. Sabiruna, yang sabar, oleh mereka 20. Yaghlibu, maka akan mampu mengalahkan mi'ataini, sebanyak 200 tentara musuh. Bayangkan nih, ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jika umat Islam jumlahnya hanya 20 orang saja, tetapi dengan syarat yang sabar, maka 20 orang itu mampu mengalahkan 200 orang. Nah sekarang bandingkan, satu banding berapa ini? Satu umat Islam bandingannya adalah 10 orang-orang non-muslim. 1 banding 10. Satu orang Islam mampu mengalahkan 10 orang-orang non-muslim. Sehingga kalau seandainya Bani Israel, orang-orang Israel pamer kekuatan, pamer kecanggihan teknologi, pamer juga jumlah tentaranya, Masya Allah, nggak menjadi jaminan, nggak menjadi jaminan.
Walaupun toh Hamas itu jumlah tentaranya sedikit, enggak sebanding jumlah tentaranya orang-orang Israel, tapi enggak jaminan. Iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Jika ada minkum dari kalian mi'atun, hanya 100 orang, yaghlibu maka akan mampu mengalahkan alfan, 1000 orang. Minal ladzina kafaru, daripada orang-orang yang kafir oleh mereka alladzina bi annahum qaumul la yafqahun. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah kaum la yafqahun, yang tidak faqih, yang tidak paham. Jadi orang Islam ini satu bandingannya 10 tentara musuh. Kalau orang Islamnya hanya 100, maka mampu mengalahkan 1000. Nah, kalau seandainya sekarang tentara Israel misalnya berjumlah 1.000.000 orang. 1.000.000 loh ya. Jawabannya, orang Islam butuh berapa ribu orang nih? Ya, kalau seandainya tentara Israel ini berjumlah 1.000.000 orang, maka hanya butuh 100.000 tentara orang-orang Palestina. Hanya butuh 100.000. 100.000 orang insya Allah akan mampu mengalahkan 1.000.000 tentaranya orang-orang kafir. Lawang dijamin oleh Allah. Satu tentara bandingannya adalah 10 tentara orang-orang kafir. Pertolongan dari mana? Allah yang menolong. Asalkan orang beriman itu mau punya semangat juang jihad fisabilillah dan harus bersabar mengikuti aturan-aturan dalam pertempuran. Enggak boleh ngawur, enggak boleh sembarangan, enggak boleh menyiksa wanita, orang tua, anak-anak, enggak boleh ngawur. Bahkan pohon-pohonan saja enggak boleh dirusak sembarangan. Ya di musuh, ya musuh saja yang diserang, yang berperang itulah yang diserang. Yang tidak berperang jangan. Ibu-ibu, lansia, orang tua yang tidak ikut berperang, anak-anak jangan diserang. Bahkan pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan dirusak sembarangan. Lah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang tidak ikut perang di medan pertempuran di Gaza, ya semuanya mengirimkan bala tentara, bantuan, tentara gaib dari jenis malaikat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu berdoa dengan menggunakan ya hayyu ya qayyumu 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 ya hayyu ya qayyumu. Tatkala membaca ya hayyu ya qayyumu di dalam hati kita, kirimkan bantuanmu ya Allah ke teman-teman kita yang ada di Palestina, begitu. Kirimkan tentaramu dari jenis malaikat kepada teman-teman kami yang ada di Palestina. Jadi tatkala membaca ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu, kita mohon kepada Allah agar Allah mengirimkan bala tentara bantuan dari jenis malaikat, dari makhluk-makhluk Allah yang baris gaib untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Sehingga mungkin malaikat ada yang menutup meledaknya rudal malaikat, ada yang menghantam musuh tanpa kelihatan. Pokoknya banyak sekali lah. Kalau umat Islam terutama yang ada di Indonesia ini mau peduli dengan cara minimal memberikan bantuan doa. Ya minimal mengucapkan ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum saja diulang-ulang, tapi ingat di dalam hatinya mohon kepada Allah pertolongan dan bantuan kepada Allah agar Allah mengirimkan tentaranya dari jenis malaikat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan memukul mundur, bahkan memukul kalah orang-orang Israel dan sekutunya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.